Halo Kak, selamat malam. Sebelumnya saya izinin perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Ani Jumper Bolon. Saya dari Fakultas Kedokteran Program Studi D3 Keperawatan Angkatan 2020. Saya dari kelompok respirologi dan nama asli saya Bronchiolus. Sebelumnya Kakak dipersilakan untuk berkenalan. Oke, selamat malam. Perkenalkan saya Gadung Karolin. Saya dari D3 Keperawatan Angkatan 2019. Baik Kak, saya bisa panggil Kakak Kak Gadung ya Kak? Oke, bisa. Di sini Kak saya pengen sharing-sharing nih sama Kakak tentang tips and triknya bagaimana cara mengatur keuangan selama menjadi mahasiswa dan bagaimana cara belajar gitu Kak. Tips dan trik cara mengatur keuangan dan cara belajar. Kalau mengatur keuangan itu ya secara garis besar ya, kita mahasiswa kan yang jauh dari orang tua, kita kuliahnya di tempat orang, harus ngekos atau tinggal di tempat keluarga. Jadi kita tuh harus sepintar-pintarnya lah kita mengatur keuangan tuh kayak kita misalnya untuk kebutuhan, kita list dulu untuk kebutuhan kuliah, kita bagi jadi kebutuhan kuliah sama kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya yang paling penting, ya termasuk paling penting itu kebutuhan kuliah kita. Kita list kebutuhan kuliah kita tuh seperti apa, untuk misalnya buku, terus ngeprint, kopi, dan yang seperti itu kita list dari yang paling kita butuhkan saat itu, yang paling penting lah, yang paling pokoknya kita harus punya itu waktu itu, kita list dari itu, dari yang paling kita butuhkan itu. Habis itu kalau misalnya itu sudah kita list, kita sudah dapatkan misalnya, baru kita ke untuk kebutuhan kehidupan kayak makan untuk beberapa hari, terus ya kayak kebutuhan pokok gitu. Terus nanti tapi uang kita itu bukan untuk dua kebutuhan itu aja, kita juga harus menyiapkan uang yang misalnya tuh kayak untuk keperluan dadakan. Kita kan nggak tahu misalnya nanti tiba-tiba nih kita seingat kita tuh udah ngelis untuk yang kita butuhkan, tapi tiba-tiba ada yang keperluan dadakan kayak ran gitu kan. Jadi kita harus menyiapkan untuk itu juga. Jadi nanti pas iurannya itu kita nggak kaget, kita nggak mikir lagi, duh kemarin uangnya habis untuk beli ini. Karena kalau biasanya begitu kita kan susah untuk mau bayar iurannya kayak apa. Menurut Kakak juga nih, bagaimana sih tips and triknya cara kita belajar gitu Kak, apalagi kan membagi waktu itu sangat sulit Kak. Kalau untuk belajar biasanya saya tuh jujur nih ya, saya paling susah untuk belajar. Kayak harus ada niat gitu, niatnya tuh harus kuat banget. Kalau niatnya setengah-setengah tuh sama aja bohongnya, kayak belajar nggak belajar tuh sama aja. Jadi terus kalau untuk belajar cari bukan tugas, kamu cari pelajaran yang misalnya kamu tuh susah mengerti itu atau materinya paling banyak. Kamu bisa belajar dari dua itu, dari yang kamu paling susah mengertiin sampai yang menurutmu oke, aku udah paham di sini. Jadi ini yang bisa dibilang yang belakangan kamu pelajari. Jadi kamu harus ngertiin dulu materi yang paling susah itu, biar imbang gitu pengertiannya. Kayak gitu sih. Kak, menurut pengalaman Kakak nih Kak, Kakak pernah nggak ngalamin proses pembelajaran Kakak itu berantakan sekali sampai materi apapun yang diberi dosen itu nggak masuk gitu loh Kak, nggak bisa, sulit banget dipahami. Pernah sih, apalagi biasanya yang buat berantakan itu pas di tugas sih biasanya. Misalnya udah dikasih tugas,
udah dikasih tugas, udah ada deadline-nya, kita udah dari tugas yang sebelumnya kita udah tahu tugas yang deadline dekat tuh misalnya tugas ini. Kita udah kerjakan itu, terus tiba-tiba sehari atau 2 hari setelah tugas yang dekat itu diberikan, ada lagi ternyata tugas muncul, dan tugas yang baru itu lebih cepat deadline-nya daripada yang kemarin. Itu yang sulit untuk dipelajari itu kayak saya tuh susah nginget, apalagi kalau dia tuh kayak bahasa apa ya, ada bahasa Latin atau bahasa Inggrisnya tuh kayak susah gitu, apalagi kalau itu penjelasannya panjang. Aduh, sudah saya nggak tahu sudah, jadi kayak harus dipelajari betul-betul ini. Terima kasih tips and trik yang sudah kakak berikan kepada saya. Semoga saya bisa menerapkan itu nanti ketika saya berada di kampus atau juga secara daring di rumah, Kak. Maaf kakak jika ada kesalahan kakak dari saya, dan terima kasih, Kak. Oke, terima kasih kembali. Selamat malam, Kak.